Nama saya Gaudentius Kalagidrubun. Saya dari kelas A semester 6, Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas Megariski Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang landasan bimbingan dan konseling. Pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan diartikan sebagai alas, dasar, tumpuan, atau fondasi bimbingan, proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis. Konseling, bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Jadi, landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan psikologis. Yang pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik. Motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernapas, dan sejenisnya, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar, seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan, atau keterampilan tertentu dan sejenisnya. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. 3. Perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotor, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Keempat, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang berikut, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematif dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, prosedur teks, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kita masuk ke fungsi, prinsip, asas, dan tujuan bimbingan dan konseling. A. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Kedua, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan pengetahuan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya
3. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru-guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidik, minat, maupun keberadaan konseli. Yang keempat, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. B. Prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang kedua, bimbingan menekankan hal yang positif. Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai salah satu cara menekan aspirasi. Ketiga, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. C. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan, dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Bagian D. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseli adalah memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah atau madrasah, tempat kerja. 2. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademi atau belajar adalah memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin, dan dalam belajar mempunyai perhatian terhadap pelajaran yang aktif, mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi, karir yang menunjang kematangan potensi karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Baik, itu tadi pemaparan singkat saya tentang landasan bimbingan dan konseling. Terima kasih.